Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Zika Putri. Saya dari semester 1 Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mengenai mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI tentang materi Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Pernah dengar nggak istilah tentang Islam Nusantara? Nah, Islam Nusantara itu adalah konsep Islam yang berkembang di Indonesia melalui pendekatan budaya dan tradisi lokal. Bukan berarti Islamnya beda, dia tetap sama. Hanya saja penyampaiannya itu lebih fleksibel dan lebih menghargai kearifan lokal. Intinya, Islam Nusantara itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah rahmat bagi seluruh alam atau kasih sayang untuk semesta alam, tapi dia tetap relevan sama budaya kita di Indonesia. Kalau kita lihat dari sejarah, Islam masuk ke Nusantara itu bukan melewati jalur penjajah atau perang seperti di Timur Tengah, tapi lewat perdagangan, seni, dan budaya. Seperti ulama-ulama yang berada di Cina, Timur Tengah, India itu berdakwah dengan cara damai. Mereka mengadaptasikan dakwah mereka dengan tradisi lokal seperti wayang, gamelan, dan seni ukir. Jadi Islam masuk dengan sangat halus dan bisa diterima masyarakat tanpa konflik budaya. Selanjutnya, pada saat itu pun dakwah Islam oleh para ulama menyesuaikan kondisi dan situasi di Nusantara saat itu. Jika boleh berandai, Islam tidak akan pernah hidup di Nusantara seperti sekarang ini jika saat itu Islam didakwahkan disebarkan dengan paksaan dan kekerasan. Pendakwah Islam di Nusantara, khususnya Wali Songo, sangat paham kondisi masyarakat Nusantara saat itu sehingga mereka menyebarkan Islam melakukan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Budaya asli masyarakat Nusantara tidak serta-merta ditolak, namun justru diterima dengan baik beberapa modifikasi dan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada juga penulis yang bernama Azumardi Azra di bukunya yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, bahwasannya Islam itu datang di Nusantara itu adalah Islam Sunni yang berkarakter moderat. Baik, sekarang kita masuk ke karakteristik Islam Nusantara. Ada apa aja sih? Yang pertama adalah adaptif terhadap budaya lokal. Contohnya seperti tahlilan, selamatan, dan tradisi maulid. Ini tuh termasuk bukan bid'ah yang sesat, tetapi adalah bentuk pengkayaan ibadah yang enggak melenceng atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, yang kedua adalah toleran dan moderat. Islam Nusantara itu tidak pernah menekankan kehendak bahkan terhadap non-muslim. Contoh konkretnya kita bisa lihat dari masyarakat Nahdlatul Ulama yang sering mengedepankan toleransi dan dialog antar agama. Yang ketiga itu adalah mengutamakan akhlak mulia. Ulama Islam Nusantara itu lebih menekankan akhlak daripada hanya sekedar simbol beragama. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita menjalankan Islam dengan mengedepankan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai mulia. Kita sendiri pasti sering mendengarkan sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi, yaitu artinya adalah adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Baik, dalam mata kuliah pengantar studi Islam ini, konteks Islam Nusantara bisa kita bahas sebagai bagian dari satu, perkembangan sejarah Islam lokal. Bahwasannya Islam Nusantara ini adalah salah satu konsep Islam yang sangat dinamis, berkembang secara dinamis sesuai konteks geografis dan sosiokultural. Yang kedua adalah kajian fikih atau usul fikih. Bahwasannya ulama Nusantara itu banyak yang menggunakan pendekatan fikih kontekstual. Contohnya saja seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengadaptasikan mazhab Syafi'i ke tradisi lokal, tapi tanpa meninggalkan esensi Islam itu tersendiri. Yang terakhir adalah Islam dan kebudayaan. Islam Nusantara itu menjadi bukti nyata loh, bahwasannya Islam itu bukan agama yang kaku, tapi fleksibel dan bisa berdampingan dengan kebudayaan lokal. Dalam banyak tulisannya pun, Gus Dur pernah bilang bahwasannya Islam Nusantara itu adalah Islam yang sangat cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan Islam Nusantara. Yang pertama adalah tuduhan bid'ah. Beberapa kelompok itu tuh menilai Islam Nusantara terlalu berbau tradisi lokal dan dianggap menjauh dari Al-Quran dan hadis. Padahal kearifan lokal itu cuma metode, bukan perubahan ajaran. Yang kedua, radikalisme. Gerakan-gerakan Islam transisional seperti Wahabi kadang menolak model Islam Nusantara karena dianggap tidak murni.
Yang ketiga, kurangnya pemahaman generasi muda. Banyak anak muda yang nggak tahu tuh apa itu Islam Nusantara karena lebih terpapar ideologi asing melalui internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam Nusantara dan moderasi beragama. Islam Nusantara itu erat kaitannya dengan moderasi beragama atau wasatiyah. Jadi Islam Nusantara itu dapat menjadi jawaban atas dua tantangan utama umat Islam. Yang pertama adalah ekstremisme. Bahwasannya Islam Nusantara itu menawarkan jalan tengah, dia tidak keras dan tidak liberal. Hal ini terlihat dari pendekatan para ulama yang menyeimbangkan antara teks-teks beragama dan realitas sosial. Yang kedua adalah pluralisme beragama di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sangat plural dengan berbagai agama dan kepercayaannya. Jadi Islam Nusantara itu mengajarkan kita sikap toleransi sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, itu sangat mengedepankan dialog antar agama. Dalam buku moderasi Islam milik Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan Islam Nusantara itu menjadi contoh konkret bagaimana bisa Islam hidup berdampingan dengan keberagaman. Baik, pembahasan yang terakhir adalah Islam Nusantara sebagai identitas bangsa. Bahwasannya Islam Nusantara itu bukan hanya soal agama tetapi juga identitas bangsa. Jadi yaitu dapat dijadikan bahwasannya bukti nyata Indonesia itu mempunyai cara unik untuk mempraktikkan Islam tidak hanya dengan secara syariah tetapi juga dapat dengan menghormati ketradisian nenek moyang. Jadi kesimpulannya adalah Islam Nusantara itu bukan aliran atau madhab yang baru, tetapi adalah suatu pendekatan yang menunjukkan bahwasannya Islam itu bisa membumi dimanapun termasuk di Indonesia. Jadi kita sebagai mahasiswa pun juga harus bisa memahami tentang konsep ini, bahwasannya Islam Nusantara itu adalah bagian dari identitas kita sebagai umat Islam di Indonesia ini. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang materi Islam Nusantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.